Kembali lagi bersama kami di Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja dengan tema bersama pesantren wujudkan Ustadz berdaya, santri sejahtera, dari programnya dari YABN, Yayasan Adaro Bangun Negeri. Kembali kita bicara lagi Pak Chandra, Bapak-bapak, Ustadz. Ini kan sekarang pembibitan ya, pembibitan, pertanian, fokusnya di situ. Itu bagaimana? Itu akan dikembangkan lagi kah atau bagaimana? Apakah tetap pertanian saja kerjasama atau unit usaha-usaha lain? Pak Chandra, bisa dijelasin? Oke, baik. Jadi untuk di setiap pondok pesantren, memang fokus kami di tahun 2022 ini, kita akan fokus dengan unit usaha yang ada yang sudah dijalankan pondok, tapi kita coba tingkatkan dari kualitas budidayanya, kemudian kualitas sumber dayanya, sehingga diharapkan produktivitasnya itu lebih meningkat. Jadi di tahun ini contohnya seperti perikanan, kita coba bersama-sama dengan pondok pesantren, kita tambah lagi nih. Artinya dari sekilo jadi 2 kilo ya? Betul, dari bibit yang dulu cuman 10.000, ada yang sekarang 20.000, ada yang 15.000, yang dulunya cuma 7.000, sekarang 10.000. Nah, jadi kita coba tingkatkan dulu, scale up ya, scale up usaha. Nah, untuk kemudian apakah nanti pondok pesantren akan memiliki usaha baru? Nah, itu nanti tentunya kita akan coba diskusikan kembali dengan pondok pesantren. Apakah hal ini diperlukan, karena kita juga harus melihat lagi bagaimana ketersediaan sumber daya yang di sana, kemudian apakah itu berpotensi atau bahkan nanti kalau kita tumbuhkan unit usaha yang baru malah mengganggu unit usaha yang lain. Nah, hal-hal itu yang perlu kita diskusikan bersama pondok pesantren apabila kita ingin seandainya pondok pesantren ingin ada unit usaha baru. Nah, tapi kami berharap di tahun 2022 ini pondok pesantren bisa fokus terlebih dahulu ke usaha yang ada, kita tingkatkan hasil produksinya, kita tingkatkan pemasarannya, kualitas budidaya kita tingkatkan, sehingga pondok pesantren bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari tahun 2021. Begitu. Berarti berlanjut Pak? Alhamdulillah. 2023. Amin. Artinya dari pian tadi itu berapa? 3 hektar. Tambah lagi Pak. Tapi setelah observasi kan. Dievaluasi. Dari hasil evaluasi gimana? Semua pesantren yang hasil evaluasinya bagaimana? Untuk hasil evaluasi ya, karena memang di tahun 2022 ini kita sedikit terlambat startnya. Jadi memang ada beberapa pondok unit usaha yang memang masih berjalan nih proses budidayanya. Jadi kalau kita memprediksi hasilnya ini belum bisa, tapi secara perencanaan awal seperti perikanan, kemudian pertanian, kemudian peternakan, ini kan kita setiap bulan melakukan rapat dengan BPUP, kita evaluasi terus. Nah, dari kita suruh melihat di lapangan langsung dan diskusi dengan BPUP, ini perikanan seperti di Miftahul Ulum, ini mortalitasnya alhamdulillah tidak lebih di 1%, karena standarnya itu di 5%. Nah, kita mudah-mudahan sampai Februari itu bisa bertahan. Jangan sampai 1%. Karena target kita kalau saya tidak salah itu di analisa usaha awal itu omset kita di tahun 2022 ini 300 jutaan untuk Miftahul Ulum. Kemudian untuk di pertanian kita lihat kita di pertanian jagung nih, kita menggunakan pola baru nih, pola yang lebih syariah. Jadi kita bekerja sama dengan petani jagung yang memang sudah ahli budidaya jagung. Nah, kita lihat di lapangan, ini jagungnya sudah ada yang satu ini mau tumbuh berapa bonggol ya Pak Jali ya. Kami lihat itu cukup bagus pertanian. Artinya dengan pola ini kita cukup berhasil. Mudah-mudahan ini bisa sampai panen juga. Kemudian di ayam ini kita sudah mengganti ya
Untuk yang ayam-ayam yang sudah afkir, kita sudah segarkan ayamnya sehingga menjaga produktivitas. Nah, bahkan di tahun 2022 ini kekurangan telur. Karena kita kerjasama dengan Rumah Zakat. Nah, itu telur yang diminta juga lumayan banyak. Nah, sehingga ini jadi di kandangnya pondok pesantren itu habis setiap bulan. Rumah Zakat mau dikirim kemana dia? Dipakai buat untuk sembako yang dibagikan ke masyarakat. Gitu. Begitu. Jadi ngambilnya di tempat pondok pesantren. Jadi untuk protein hewani itu di Rumah Zakat ada 2 sebenarnya. Telur di Nurul Muhibin Halong, kemudian patin di Miftahul Ulum. Kalau jagung apa Pak? Tadi Pak, jagung pakan ternak. Pakan ternak, benar. Apa Adar punya rencana untuk, kan di tempat kita ada, daerah kita ada perusahaan pakan. Itu ada kerjasama enggak? Iya. Ada upaya untuk bekerja sama sehingga mereka tinggal memasarkan ke sini gitu. Betul. Jadi itu memang yang jadi target kami untuk pemasaran. Jadi kita dibantu juga dengan tim pertanian di Universitas Lambung Mangkurat. Kita sudah lakukan studi banding ya ke sana. Teman-teman pondok Nurul Muhibin Halong kita bawa ke sana. Ke Komfit kalau nggak salah. Oh ya. Komfit. Nah, itu pihak pabrik itu siap menerima jagung dari pondok pesantren Nurul Muhibin Halong. Tinggal nanti dibicarakan bagaimana kontrak lebih lanjutnya. Jadi itu jalannya sudah dibukakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Tinggal bagaimana kita mengelola hasil panen nanti pasca panennya. Jadi bahkan nanti kita juga akan menggandeng dengan petani-petani yang ada di Halong. Kita coba bantu untuk pemasarannya. Jadi pondok pesantren juga membina masyarakat yang ada di sana. Karena kan kalau kita langsung ke pabrik itu biasanya harganya lebih tinggi ya dari pengepul. Nah, jadi di sisi lain pondok pesantren budidaya juga menjualkan punya. Artinya ini memotong jalur penjualan rantai pasar. Betul. Artinya tidak lagi lewat pengepul. Jadi keuntungan lebih didapat oleh petani dan pondok pesantren kan kalau bisa jual langsung ke pabrik. Gitu. Betul. Selain mengembangkan jumlah artinya dari 1 kilo jadi 2 kilo, ada lagi enggak misalnya diversifikasi dari produk-produk itu, misalnya ikan jadi apa gitu, apa ada nggak sih? Oke, baik. Nah, untuk produk lain dari unit usaha ini kita mencoba di Miftahul Ulum. Kita lakukan sama-sama dengan BPUP di Miftahul Ulum. Kita ada kemarin bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat berdiskusi dengan BPUP dan melakukan kegiatan pelatihan untuk ada semacam produk olahan dari ikan patin. Jadi bahan utamanya adalah patin. Nah, kemarin yang dibuat itu adalah pentol patin. Jadi pentol ikan. Nah, kalau yang biasa dijual di umum kan biasanya pentol daging kan ya. Nah, ini ada daya tarik sendiri sebenarnya. Jadi pentol dari bahan patin. Nah, kemarin setelah diuji coba dan dicoba oleh ibu-ibu masyarakat yang ada di Bengkiling Raya, nah ternyata itu enak ya, enak untuk pentolnya ini. Dan ini akan coba kita lanjutkan lagi karena ini sebenarnya potensi apakah nanti ada produk lain selain pentol. Jadi kemarin kita coba pentol itu rasanya enak dan lumayan, apakah ini nanti bisa kita produksi besar-besaran, mungkin dijual keliling atau bahkan nanti dibikin yang bisa tahan lama, mungkin bikin frozen gitu ya, frozen food itu dibungkus, itu kan bisa kita jual lebih luas lagi. Nah, hal-hal yang itu kita sudah lakukan di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan di produk olahan ini itu bisa kita lanjutkan nanti dengan dibantu oleh teman-teman BPUP Miftahul Ulum. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu peluang pasar lain ya, selain pondok menjual langsung patinnya. Siapa tahu nanti mereka punya kolam sendiri khusus untuk
olahan pentol ataupun yang lainnya nanti. Berarti ada nilai tambahnya. Betul. Ya, tidak sekedar jual ikan. Iya. Siapa tahu nanti soalnya kan ikan ini kalau musim panen harganya anjlok. Betul. Dan tidak sesuai dengan biaya operasional. Iya. Kena sedikit saja banjir hilang lepas ya Pak ya. Siapa tahu sebelum banjir ikannya dipotong jadi ikan abon ya. Iya. Kalau ini menarik gitu. Pesantren. Kalau ini kan akan bakal berlanjut walaupun mungkin untuk program dengan Unlam rehat sejenak gitu. Ini kan pasti yang pesantren tetap akan berlanjut. Kira-kira apakah ada penambahan lagi pesantren lain yang akan dibina oleh Adaro? Kemudian kalau juga ada, bagaimana cara pesantren? Adakah syarat khusus atau bagaimana cara pesantren? Kan di Banjarmasin, di Kalsel banyak pesantren mendaftar atau ikut di dalam situ. Oke, baik. Di tahun 2023 kami coba merencanakan, memang kita tahun 2023 kemarin kan ada namanya one product, one pesantren, one product. Ya, jadi Kemenak ya itu ya? Iya, dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, mendengar program ini, kita coba ingin menjajaki kerjasama dengan OPOP Kalsel. Apa itu? Untuk pembinaan pondok pesantren baru. Tapi ini kami masih dalam tahap perencanaan. Nantinya ini masih tahap diskusi juga dengan OPOP. Nah, tentunya kalaupun nanti kita ada ponpes baru, tentunya dari Adaro nanti tidak ada syarat khusus. Nanti kita akan melakukan turun lapang langsung, survei ke setiap pondok pesantren binaan OPOP. Betul, mungkin nanti kita minta beberapa rekomendasi unit usaha pondok pesantren mana yang direkomendasikan oleh OPOP untuk dibina Adaro. Nah, nanti kita akan turun lapang, kita akan diskusi dan melihat unit usahanya. Bagaimana unit usaha yang sudah dijalankan, terus kelembagaannya seperti apa. Nah, Adaro nanti akan punya tools khusus untuk melihat profil dan juga bagaimana unit usaha yang dijalankan oleh pondok pesantren. Nah, kita juga akan diskusi dengan tentunya pihak OPOP. Nah, dari situlah baru nanti kita akan bisa menentukan ponpes mana yang akan kita kerjasamakan. Prosesnya sampai di mana dengan OPOP? Kita sudah mulai ada meminta daftar untuk pondok-pondok pesantren yang dibina OPOP, tentunya yang memiliki usaha seperti itu. Nanti akan kita lihat profilnya apakah sesuai dengan standar yang Adaro tentukan seperti itu. Pak Chandra, ini kalau sudah pesantren, kemudian santri-santrinya itu punya kemampuan itu, kemudian dia lulus atau dia ingin mengembangkan diri sendiri, itu ada enggak program itu untuk santri? Untuk saat ini dari pihak Adaro melalui program PAS ini, jadi kita membekali santri itu melalui ada yang namanya bidang vokasi. Nah, jadi kita untuk tahap yang sudah kita lakukan hingga 2022 ini, kita sudah memiliki ustadz-ustadz vokasi. Jadi di pondok-pondok pesantren binaan Adaro ini kita ada ustadz vokasi. Nah, ustadz vokasi ini kita bekali ada yang namanya job sheet, kayak lembar kerja lah. Itu yang akan dilihat oleh ustadz vokasi dan disampaikan ke santri-santri. Karena kita kan terbatas nih yang ikut kegiatan PAS ini. Jadi bagaimana agar ilmu yang didapatkan ustadz-ustadz ini bisa tersampaikan ke santri-santri. Nah, santri-santri ini nantinya akan diidentifikasi mana yang berminat. Nah, itu nanti akan dilakukan oleh ustadz vokasi ini.
Nah, bagaimana seandainya mereka ingin melakukan usaha secara mandiri nantinya? Nah, ini kita masih belum menyusun program apa yang untuk santri itu. Jadi kita memang sampai tahun 2022 ini hanya sebatas kita lakukan vokasi kepada santri-santri yang ada di pondok pesantren binaan melalui Ustadz Vokasi. Banyak informasi, banyak hal yang didapat saya ya. Iya. Informasi ini, kemudian tentu saja banyak manfaat yang didapat oleh Bapak. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kemudian para santri bapak-bapak gitu. Artinya kan tidak sekedar ilmu agama saja yang perlu diberikan ya Pak ya, tetapi juga bagaimana berusaha gitu. Berkaitan menjelang sesi kita sudah terbatas gitu. Saya mohon mungkin Pak Chandra untuk closing statement. Apa nih? Silakan Pak. Siap. Baik, terima kasih. Program Adarus Santri Sejahtera tentu tidak akan berhasil apabila hanya kami saja yang melaksanakan. Tentu program ini berhasil itu berkat beberapa mitra, terutama pondok pesantren ya, yang melaksanakan. Kemudian juga kita dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Dalam hal ini dalam 2 tahun ini kita kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pondok-pondok pesantren ini kita memiliki KPI yang namanya ada beberapa KPI ya. Kita kategorikan ada yang pondok pesantren maju, berkembang, dan mandiri. Kemudian untuk pondok-pondok pesantren yang kita bina ini, alhamdulillah kalau di rata-ratakan itu sudah mendekati mandiri. Nah, harapannya BPUP di masing-masing pondok pesantren yang memang mengelola unit usaha ini bisa melanjutkan kegiatan usaha ini, karena kami berharap nantinya dengan unit usaha ini pondok-pondok pesantren ini bisa memiliki kemandirian secara ekonomi, sehingga semua kegiatan di pondok pesantren bisa dibiayai langsung melalui hasil usaha pondok pesantren ini. Nah, di sisi lain juga saya di pondok pesantren ini saya banyak belajar juga. Selain kita bersama-sama mensukseskan program, saya juga banyak belajar budaya pondok pesantren. Jadi bagaimana kesabaran dari ustadz-ustadz yang dari pondok pesantren menghadapi kami ini tentunya ya. Jadi kami itu sering datang ke pondok pesantren. Bahkan ada cerita lucu di pondok pesantren Al-Islam. Dalam satu hari itu tim Adaro itu ada yang 4 kali datang. Jadi inilah bagaimana yang pertama tadi terkait kesabaran, dan juga bagaimana kesederhanaan ustadz-ustadz ini. Kita juga dilajari juga terkait ilmu agama. Jadi kita datang tidak hanya sebatas program yang kita bicarakan, kita juga banyak diisi-isi dengan di sela-sela ceramah dari ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren. Nah, mungkin dari kami sih berharap ini tetap dilanjutkan secara konsisten, kemudian vokasinya tetap dijalankan ke santri-santri yang ada di pondok pesantren. Nah, kami berharap dengan program ini nantinya sesuai slogan kita, jadi Ponpes Mandiri, Ustadz Berdaya, dan Santri Sejahtera. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di semua pondok pesantren binaannya Adaro. Amin. Itu saja, terima kasih. Mewakili teman-teman badan pengelola usaha pondok pesantren yang menjadi mitranya Adaro, minta tolong nih Pak Ustadz. Apa nih closing statement atau harapan atau kemudian apa nih kira-kira? Silakan Pak Ustadz. Oke. Melihat besarnya manfaat dari program ini, dari satu sisi kita bisa memberikan vokasi atau life skill untuk anak santri,
Kemudian dari sisi lain kita harapkan bisa dapat income finansial untuk pesantren, dalam hal ini untuk membantu menopang operasional pesantren. Kami berharap agar program ini tetap terus berjalan, tetap terus berlanjut, dan bahkan diharapkan bisa lebih berkembang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas dengan program-program baru yang bermanfaat. Mungkin ini. Mungkin Bapak bisa bicara langsung di hadapan kamera ini, minta sama Pak Erick Thohir supaya disetujuin Pak sama Erick Thohir. Ya Pak Boy Thohir juga. Silakan. Oke. Mungkin sekedar harapan untuk pesantren sesuai dengan visi besar pesantren kami. Harapannya adalah suatu saat bakal menjadi pesantren yang mandiri, profesional, dan independen. Nah, itu harapannya. Dari satu sisi kita harus mengejar mandiri dengan harapan secara ekonomi bisa mandiri, dan hal ini hanya bisa dicapai ketika pesantren memiliki unit-unit usaha yang memadai untuk menopang operasionalnya. Dan harapan kami kepada Pak Boy Thohir, mungkin Pak Erick Thohir, mungkin kalau memang ini bisa dilanjutkan ke program berikutnya dengan menambahkan unit-unit usaha baru yang lebih potensial, mungkin yang lebih benefit, alhamdulillah. Dan itu harapan kami, yakin teman-teman pesantren yang lain juga mengharapkan hal yang sama. Amin. Terima kasih. Amin. Semoga Pak Boy nanti lihat tayangan ini ya Pak. Amin. Nanti program CSR-nya ada ditambah nanti. Begitu ya Mas Chandra ya. Oke Mas Chandra, oke Pak Ustadz, demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Chandra Fajar Putra, Wakil Ketua Program Adaro Santri, Bapak Ustadz Rijali, Ketua Badan Pengelola Usaha Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin Halangan, kemudian juga Pak Ustadz Ahmad, Ketua Badan Pengelola Usaha Pondok Pesantren Nurul Muhyiddin Barabai HST, kemudian tadi juga kita bicara dengan Pak Ustadz Rudi Rusdian, itu Badan Pengelola Pondok Usaha Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islami Kambitin, dan juga Pak Ustadz Samani yang perwakilan dari Ponpes Miftahul Ulum. Demikianlah, semoga perbincangan ini bermanfaat dan semoga pesantren makin maju, ustadznya makin berjaya, santrinya juga makin sejahtera, dan tentu saja Adaro juga makin sukses. Amin. Amin. Demikianlah perbincangan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.